saya Melia Galuh Fatmawati, NIM 20221111031130 dari Prodi Hukum kelas 1E Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas ilmu negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengutarakan opini saya tentang mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Yang kedua, negara dalam ilmu politik yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, dan memiliki tujuan nasional. Tujuan negara menjadi fondasi penting bagi berdirinya sebuah negara. Sudah kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya, karena amanat konstitusi mengatur terkait dengan tugas negara adalah memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga negaranya sebagaimana dicantumkan pada sila Pancasila sila kelima. Indonesia sebagai negara yang berada di antara sekian banyak negara di dunia menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Para pendiri negara ini telah memikirkan salah satu tujuan negara yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya. Pada prinsipnya, negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Banyak persoalan sosial muncul karena tidak adanya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Contohnya yaitu masih banyak rakyat yang belum menikmati listrik, banyak anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu membayar, dan masih banyak lagi. Bantuan untuk pendidikan anak justru dibelikan beras dan kebutuhan pokok. Itulah potret masyarakat Indonesia. Karena keadilan sosial belum tercapai, jadi negara itu wajib mensejahterakan rakyatnya. Lalu, upaya yang dapat dilakukan negara untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu yang pertama, mengembangkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Yang keempat, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Oleh karena itu, banyak rakyat juga harus membantu negara melancarkan upayanya dengan cara mengikuti arahan-arahan yang diberikan negara dan tidak melakukan pemberontakan dalam bentuk apapun, atau menerapkan fungsi-fungsi negara yaitu yang pertama, fungsi pengaturan dan ketertiban untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian yang mungkin timbul. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga kemungkinan terjadi serangan dari luar.
Yang keempat, fungsi keadilan, yaitu negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Sekian penjelasan dari saya tentang mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Bila ada kesalahan dalam kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.